Ya, sebelum melanjutkan saya ingin saudara-saudara senyum sama sebelahnya. Ayo, kasih salam. Kasih salam. Apakah itu suaminya juga senyum? Suka tidak senyum sama istrinya atau suaminya di rumah? Atau marah-marah saja? Ya, Tuhan ingin sebetulnya dalam hidup saudara dan saya boleh mengalami suasana sorga, ngicipin walaupun sedikit. Alkitab berkata yang tidak pernah dipikir, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar telinga, semua yang hebat-hebat disediakan saat ini memang belum. Nanti pada waktu Tuhan Yesus balik kedua kali, kita bertemu dengan Dia, kita memasuki sesuatu yang sangat indah yang Alkitab katakan. Tetapi hari-hari ini, dalam hidup saudara, kita mau lihat Tuhan itu rindu saudara mengalami sorga, atmosfer sorga dalam hidup ini. Dan itu menyenangkan. Saya ajak saudara-saudara melihat di dalam Lukas pasal 11. Tolong ditayangkan Lukas pasal 11. Saya akan bacakan karena ini satu perikop perlu dibaca seluruhnya untuk saudara dan saya mengerti apa yang Tuhan mau. Bisa ditayangkan Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Saudara, settingnya ini murid-murid ikut terus. Kemanapun mereka ikut. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar kehidupannya kepada murid-murid. Sebelumnya Maria, Marta, mereka datang ke rumah Maria dan Marta. Itu kalau saya baca sebelumnya, saya berpikir 3 orang saja. Marta, Maria, dan Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya ada 12 muridnya yang lagi nonton. Martanya marah-marah, kok ini adik saya tidak bantu. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam hidupnya, dan saat ini juga kita lihat pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Murid-muridnya ada di situ. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Ini murid-muridnya bilang, "Doanya lama banget sih, ngomong apa saja sih? Minta apa saja, tolong diajarin," gitu saudara. Nah ini penting sekali, doa Bapa kami itu penting sekali, itu adalah sebetulnya kerinduan daripada Bapa untuk saudara dan saya mengalami. Itu kerinduannya sampai diajarin. Ya. Diajarinnya bagaimana? Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Di Matius dikatakan, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Ayat 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya ini, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.'" Jadi ada keperluan yang mendadak dan sangat-sangat perlu. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku, Yesus berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepada
sahabatnya, karena orang itu adalah sahabatnya, memberikan roti, maksudnya yang diminta. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 11. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya ia akan beri ular kepada anaknya ganti ikan? Tidak ada kan? Atau jika ia minta telur, akan memberi kepadanya kalajengking? Tidak ada. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Katakan amin. Amin. Saudara, ini perlu dipelajari ini, ya saudara. Jadi settingnya tadi murid-murid bilang, ajari sih, kalau minta atau doa itu bagaimana, ya. Lalu Tuhan mulai ngajarin, kamu kalau berdoa, ya, kita akan melihat beberapa. Sebetulnya saya ingin mengajak saudara melihatnya di dalam ayat 2 tadi, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Diajarinya, kamu kalau doa ya, minta datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kita mau lihat itu. Karena apa saudara? Kalau dulu-dulu membaca kalau tidak ada konteksnya, kita dibilang mintalah. Aduh, senang sekali suruh minta. Minta apa saja, cari, ketok. Mungkin kita mulai berpikir apa ya kebutuhan saya. Tetapi hari ini saya mau menerangkan kepada saudara, Tuhan Yesus sendiri yang ngajar. Dia bilang begini, kamu itu perlu dalam hidupmu kerajaan surga. Kamu perlu mengalami suasana kerajaan surga dalam hidup. Itu yang paling penting, bukan yang lain-lain. Itu dulu. Dan minta supaya kehendak Bapa terjadi di dalam hidupmu. Itu penting sekali, yang perlu diminta. Banyak orang yang mintanya macam-macam saudara, tetapi hari ini saya beritahukan kepada saudara, di dalam membaca ini penting sekali Tuhan rindu minta suasana pemerintahan Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu ada di dalam hidup saudara. Dan saya juga tentunya. Dan biarlah kehendak Tuhan itu jadi di dalam hidup saudara. Saudara, ini sebetulnya doa untuk lawatan agar kerajaan sorga itu bukan cuma dalam diri kita saja, tetapi menyebar ke tempat-tempat yang lain. Saudara, ini kursi sudah lama sekali kosong, ya. Kan kita berdoa untuk bisa diisi, ya. Kita berdoa untuk satu lawatan, tetapi lawatan itu bisa terjadi apabila kamu, saudara-saudara dan saya berdoa minta kerajaan Allah datang. Pemerintahan Dia dalam hidup saudara itu datang. Saudara boleh mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang dari sorga, dari Tuhan sendiri datang dalam hidup saudara. Dan saudara berjalan di dalam kehendak-Nya. Saudara, suasana sorga dalam hidup saudara dan saya tergantung ketaatan saudara terhadap kehendak-Nya. Seberapa banyak saudara taat kepada kehendak-Nya, kehendak Bapa yang saudara tahu, sebegitu besar saudara akan mengalami sorga di dalam kehidupan ini.
Dan kalau saudara mengalami itu akan merembet di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di kota ini. Jadi kita itu kalau mengalami kerajaan Tuhan ada dalam hidup saudara, saudara menjadi orang-orang yang diutus sama Tuhan. Dan kalau dilanjutkan, saudara, Tuhan menunjukkan bahwa ada orang yang tengah malam kedatangan temannya. Lalu dia datang ke temannya lagi, sahabatnya, dia bilang, ini ada orang datang, saya tidak punya makanan, saya minta ditolong akan roti untuk bisa diberikan kepada sahabatku yang tengah malam datang, yang tidak sepertinya mendadak datang. Pinjamkan kepadaku 3 roti. Lalu sebetulnya kalau orang Israel itu kalau tidur rumahnya itu tidak besar. Kalau dia tidur, istrinya tidur, anaknya juga di situ. Kalau mau bangun itu harus mau buka pintu, harus membangunkan semua. Itu sebabnya sebetulnya sulit untuk dia memberikan pertolongan. Tetapi di sini dikatakan karena ini temannya, sahabatnya itu tidak malu minta. Maka dia bangun, dia berikan. Apa sebetulnya message atau berita ini apa? Saudara, Tuhan kasih tahu kalau minta kerajaan surga itu yang paling baik, minta kehendak Tuhan terjadi itu yang terbaik. Jangan malu, kamu harus minta. Seperti orang ini, jangan malu, terus. Bahkan di bagian bawahnya, kalau mintanya itu minta, terus, ketok, minta. Nah itu dorongan Tuhan, karena dia tahu bahwa ini yang diperlukan dalam hidup saudara dan saya. Hidup di dalam kerangka kerajaan surga, pemerintahannya dipegang oleh Tuhan, saudara dan saya tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Masuk di dalam kehidupan yang kehendak Tuhan itu dikerjakan, saudara. Dan itu yang Tuhan ajar untuk saudara dan saya, harus minta. Bahkan terakhirnya dikatakan, orang sama anaknya minta tidak akan dikasih yang jahat, tidak dikasih ular, tidak dikasih kalajengking, terlebih lagi Bapamu di sorga. Saudara disuruh minta apa? Kerajaanmu datanglah, jadilah kehendakmu. Itu pasti dikasih, karena itu kerinduan hati Bapa untuk saudara mengalami. Amin, saudara. Jadi ini perlu ditanamkan dalam hidup saudara. Karena kalau kita baru mengenal Tuhan, mintanya macam-macam, saudara. Ya perlu ini, perlu itu, yang belum punya rumah, minta rumah, belum punya kendaraan, minta kendaraan. Hari ini dibukakan untuk saudara, mintanya diajarin sama Tuhan. Bapak ngajarin anaknya minta sesuatu yang cocok dengan hatinya Bapak. Saudara, dulu istri saya kan dipaksa sekolah apoteker, sudah dengar ceritanya kan, sudah pernah saya sampaikan juga. Bapaknya inginnya anaknya sekolah apoteker, karena dia anggap itu yang paling bagus. Ya. Tetapi Syoktin tidak maunya sekolah Inggris, saudara. Tetapi karena bapaknya bilang ini yang paling bagus, dipaksa. Akhirnya dia juga menjalani sekolah apoteker, walaupun dengan nangis, saudara, dengan beban berat. Tetapi Allah itu ajaib sekali. Jalan-jalannya tidak terpikirkan, dan lewat itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lewat kesesakan yang ada. Dan bertemu dengan Tuhan Yesus mengubah seluruh kehidupan istri saya sampai hari ini. Jadi itu gambaran bahwa Bapa itu ingin saudara mintanya adalah pemerintahan Tuhan ada dalam hidup saudara. Kehendak Bapa di sorga saudara ambil. Walaupun kehendak diri sendiri banyak,
Jadi itu kalau minta sama dia, dia sudah janji, pasti dikasih. Ya. Dan itu yang terbaik, saudara. Kehendak Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi, ya. Karena banyak kehendak Tuhan yang belum terjadi. Karena orang karep sendiri semua, saudara. Walaupun sudah percaya juga karep sendiri. Seringkali begitu. Tetapi Tuhan ingin pada malam hari ini, saudara menangkap ini. Tundukkan kehidupan saudara di bawah pemerintahan Tuhan. Kalau pemerintahan Tuhan itu ada aturan, ada hukum, ya, ada ketetapan-ketetapan, ada peringatan-peringatan dari Tuhan. Pemerintahan tuh ada begitu, saudara. Di Indonesia ada hukum-hukum yang ada. Saya mau cerita sedikit, saya tuh kalau dulu, kalau saya pulang ke rumah, kan harus sampai ke Sambi. Di situ kan ada lampu merah hijau. Saya suka nerobos, saudara. Karena saya kalau jalan di Kanada, itu ada tanda lalu lintas yang segitiga kebalik. Apa itu artinya? Diajarin di sana. Kalau kamu sampai perempatan, begitu merah, kamu harus berhenti, tidak boleh jalan. Tapi kalau kosong, sesudah berhenti, boleh belok ke kiri, jangan ke kanan. Ya. Kalau di Kanada sih, Amerika ke kanan. Ya. Ini ke kiri, tapi harus lihat dulu. Kamu bertanggung jawab kalau ada kecelakaan gara-gara kamu. Jadi kamu boleh lewat kalau kosong, aman semua baru boleh lewat. Saya lakukan itu, tetapi di negeri Indonesia sampai satu hari saya ditilang, saudara. Ada polisi yang ngumpet. Sesudah itu saya, oh iya, saya itu di negeri sini ya, aturannya beda dengan sana, saudara. Saudara, kalau saudara naruh hidup saudara di bawah pemerintahan Tuhan, semua ketetapan dia, hukum dia, saudara harus ikuti. Maka saudara akan enak, damai, sejahtera. Nah saudara, ada firman yang tulis begini, kalau boleh ditayangkan Ulangan 6 ayat 24 dan 25. Ulangan 6 ayat 24 dan 25. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu. Dan untuk takut akan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita. Jadi ada aturan, ada hukum, Tuhan bilang lakukan dengan setia. Ya. Dan supaya Ia membiarkan kita hidup. Jadi peraturan-peraturan, ketetapan, hukumnya itu membuat saudara dan saya hidup. Ya. Terus 25, dan kita akan menjadi benar. Dikatakan begitu, kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya. Kita apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, yaitu melakukan semua ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dilakukan itu benar. Karena kita mau hidup di bawah pemerintahan daripada Tuhan. Saudara, Paulus bilang begini, di dalam Roma 14 ayat 17, tolong ditayangkan, Roma 14 ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pegang ini saudara. Jadi sekali lagi ya, minta kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Pemerintahan Tuhan ada dalam hidupmu. Minta kehendak Tuhan itu dinyatakan dan saudara
menjadi orang-orang yang melakukan dengan setia kehendak Tuhan. Saudara, saya merasa dalam hidup ini beruntung sekali saya dipimpin sama Tuhan dari muda, terus dipimpin dengan ajaib, saudara. Dari lahir di Purwokerto, pindah ke Salatiga, dari Salatiga pindah ke Cirebon, lalu dari Cirebon lulus SMA, sebentar di Bandung, 1,5 tahun, 2 tahun di Jogja, terus saya 7 tahun di Kanada, dituntun sama Tuhan dengan ajaib. Saya sangat merasa begitu. Lalu dari Kanada tinggal di Bandung 6 tahun bersama istri saya, dia nyambi sekolah, nyambi punya anak, saudara. Sampai punya anak 2 di sana, ya. Lalu Tuhan pimpin untuk pindah ke Cirebon. Bisa ketemu dengan saudara-saudara semua. Bisa bersekutu dengan saudara. Dan banyak yang Tuhan tunjukkan selama saya ada di kota Cirebon ini. Nah, itu pimpinan-pimpinan Tuhan itu membuat saudara naik ke tempat yang Tuhan inginkan. Kalau saudara mau merelakan diri, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara. Jadi kerajaan Allah itu ayo minta di dalam doa setiap hari. Perlu doa setiap hari, saudara. Minta, datanglah kerajaanmu dalam hidupku, sehingga saya bisa menjadi saksi bagi sekeliling kita, sehingga lawatan yang didoakan itu boleh terjadi. Ya, kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Perlu minta. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal yang kebutuhan daging kita, kebutuhan semua itu Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi Tuhan bilang, ayo cari kerajaan Allah. Semua yang dicari bangsa-bangsa itu aku sudah tahu kamu perlu. Jadi kalau makanan dan minuman atau pakaian, itu Bapak saudara sudah tahu. Banyak orang yang mengejar seperti itu untuk mengalami kenikmatan sementara. Tetapi Tuhan jangan kejar itu. Tapi yang dikejar adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah isinya begitu. Kalau saudara rela diperintah oleh Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan, maka saudara dapat kebenaran, dapat damai sejahtera, dapat sukacita. Saudara, tapi kebenaran itu tidak bisa cuma diterima saja. Kebenaran, kalau saudara tahu kebenaran, lalu tidak melakukan kebenaran, itu sama saja seperti orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku pakai namamu untuk mengusir orang, untuk menyembuhkan orang. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau karena kamu tidak melakukan kehendakku. Jadi kalau dapat kebenaran, Tuhan tunjukkan kebenaran lewat firman Tuhan, itu saudara di-challenge, didorong, lakukan. Jangan cuma dengar saja. Nah, lewat itu saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara. Mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Jadi, tadi ya, tolong ditayangkan lagi yang dari terakhir tadi, bahwa kerajaan Allah bukan soal yang sementara saja, senang cuma sebentar, ya. Tetapi kerajaan Allah soal kebenaran, hidup saudara di dalam kebenaran, hidup saudara di dalam damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Itu perlu sekali dilakukan. Saya mau cerita Sakyus sedikit, saudara. Sakyus itu dia adalah kepala pemungut cukai. Pada waktu itu Romawi, pemerintahan Romawi bikin
tugas kepada kontraktor. Kamu mau ngurusi akan Yehuda, siapa yang mau? Kamu harus setor segini. Ya. Nah, ini Sakyus adalah kepala pemungut cukai, dan Alkitab berkata dia sangat kaya. Kaya sekali. Ya. Tetapi Alkitab menyatakan hatinya itu tidak enak. Bagaimana bisa tahu hatinya tidak enak? Pada waktu Tuhan Yesus lewat Yeriko, dia kepengen sekali lihat ada sesuatu yang tidak enak di dalam hatinya. Kira-kira bagaimana ya bisa tidak enak? Karena sebelum Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis itu datang, dia menghadapi termasuk pemungut cukai. Dia bilang, "Hai pemungut cukai, jangan minta lebih yang dari yang ditetapkan." Pemungut cukai itu dianggap sebagai orang berdosa karena dia ambil banyak lebihnya daripada orang-orang, saudara. Jadi orang benci sekali. Bahkan ada cerita juga pemungut cukai yang berdoa di bait Allah, ya Tuhan, aku tidak seperti yang lain dan sebagainya, saudara. Seringkali ada pemungut cukai itu dianggap kelas paling bawah, saudara. Nah, Sakyus itu dengar dari bawahan-bawahannya mungkin bahwa itu ada Yohanes Pembaptis memberitahukan. Dan itu membuat hatinya tidak enak, bahkan pada waktu dia tidak bisa mendekat kepada Tuhan Yesus, apa yang dia kerjakan? Dia lari mendahulunya dan naik. Saudara, orang yang dianggap orang kaya itu biasanya pakai jubah. Untuk lari itu tidak pantas. Kalau orang kaya itu dia jalan kelihatan hebat begitu, tidak, ini lari. Itu berarti ada kerinduan di dalam hatinya untuk ini yang tidak enak. Orang ini mau bicara apa, saudara? Dan saudara, ternyata betul. Pada waktu Tuhan Yesus lewat, dia berhenti dan dia berkata, "Sakyus." Ada firman begitu, "Sakyus, turunlah. Aku harus menginap di rumahmu." Dan Sakyus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, walaupun teman-temannya, orang-orang bilang, "Oh, kok nginep di tempatnya orang pemungut cukai," gitu, tidak pantas sebetulnya. Saudara, Alkitab berkata Tuhan Yesus menyampaikan, karena Tuhan Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Dia menyampaikan tentang kerajaan surga, dia menyampaikan apa yang dia dapat kepada Sakyus ini. Reaksinya Sakyus bagaimana? Sakyus bilang begini, di dalam Lukas 19 ayat 8. Sakyus berdiri, tadinya duduk sedang diajar, ada tamu-tamu yang lain mungkin, berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas." Dia bilang, sekiranya ada yang kuperas. Artinya di dalam hatinya itu tidak enak. Tidak ada damai sejahtera walaupun uangnya banyak, saudara. Dia mencari kebenaran sebetulnya. Dan pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, disampaikan firman, dia berubah langsung. Itu perlu kita kalau mendengar firman, kita perlu berubah, ambil satu tindakan. Saudara, kalau mendengar firman ini juga berdoa sama Tuhan Roh Kudus. "Tuhan, saya sedang mendengar ini, apakah ada hal-hal yang sedang mengganggu dalam hidupku ini? Apa harus aku akui, harus aku bertobat daripadanya?" Ini Sakyus berdiri. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali, saudara. Dia biasa pungut
Seneng kan? Saudara yang punya toko, uangnya masuk terus, seneng kan? Kantongnya tebel. Ya. Dia biasa terima begitu. Dengar Tuhan Yesus, dia adalah kebenaran yang sejati, langsung berubah. Dia berkata, aku akan kembalikan 4 kali. Hebat sekali. Itu namanya kekayaan dia begitu banyak, sampai akan mengembalikan 4 kali dari apa yang dia peras, saudara. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan. Ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini ada suasana sorga di rumah Sakyus. Karena dia bukan cuma dengar tentang kebenaran, tetapi dia mau bertindak, mau berkorban, mengikuti apa yang ditunjukkan. Jadi kalau kebenaran itu harus dilakukan sesuatu, bukan cuma oh iya benar ngerti, Tuhan bilang begini ngerti, tidak. Saudara harus ambil satu tindakan seperti Sakyus tadi. Kalau saudara bisa ambil tindakan tadi, maka saudara akan mengalami damai sejahtera, saudara. Sekali lagi, Tuhan tawarkan untuk saudara minta, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, juga bukan cuma di sorga saja, di bumi, di kehidupan saya, nyebar ke tempat orang-orang di sekitar saya. Itu ditawarkan, minta, harus minta. Tetapi harus dilakukan tindakan terhadap kebenaran-kebenaran yang saudara tahu, tidak dibiarkan saja. Damai sejahtera. Ya. Tadi dari Roma 14 tadi ya, ayat 17. Tolong tayangkan lagi, saudara. Damai sejahtera, kebenaran harus dikerjakan. Tidak bisa cuma didengar terus diam. Tetapi harus ada tindakan. Damai sejahtera. Apa itu lawan damai sejahtera? Huru-hara, kacau balau, rusuh, permusuhan, perseteruan, pertikaian. Itu lawan daripada damai sejahtera. Tapi kerajaan Allah, kalau ada dalam hidup saudara, ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu terjadi kalau saudara hidup dalam kebenaran. Damai sejahtera itu mengikuti saudara. Kalau hidup tidak benar, tidak ada damai. Seperti Sakyus tadi, ya. Jadi damai sejahtera sama saja urusannya dengan kehidupan. Harus dikerjakan sesuatu untuk bisa damai sejahtera. Tidak bisa diam saja. Ya, aku terima damai sejahtera. Tidak, ada bagian saudara. Kalau minta kehendakmu jadi, jadilah kehendakmu di bumi dalam hidup saya seperti di surga. Saudara harus melakukan sesuatu untuk mengalami damai sejahtera tadi. Harus proaktif. Saudara tolong ditayangkan dalam Roma pasal 12 ayat 9. Nah, saudara baca, ini adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus dilakukan untuk bisa mengalami damai sejahtera. Tapi bukan cuma ini saja, banyak yang lain. Tetapi bagian ini, kehidupan orang Kristen harus seperti ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Harus dikerjakan. Terus, saudara, 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau mau damai sejahtera, ini yang Tuhan tunjukkan. Harus bertindak.
Banyak orang Kristen yang cuma pasif saja. Oh ya, mengerti. Hari ini Tuhan bilang harus bertindak, saudara. Minta sih gampang, tetapi dan itu Tuhan mau berikan, Tuhan tunjukkan. Sampai harus minta, jangan malu, minta, ketok, terus gedor terus sampai saudara dapat. Karena itu kerinduan Bapa untuk saudara. Tapi saudara harus melakukan. Mendahului dalam memberi hormat. Banyak orang yang memberi hormat, tunggu orang lain dulu, lihat ya. Alkitab berkata, dahului semua dikerjakan dengan mengasihi saudara-saudara yang lain. 11, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sering kita dengar ini, bersukacitalah dalam pengharapan. 12 ya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saudara mengikuti kehendak Tuhan, biar minta kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara, ada saja kesesakan, bertekun dalam doa. Artinya hari ini belum dapat, berdoa lagi, minta lagi, ya, minta lagi. Terus minta apa? Biar kerajaan Tuhan itu datang dalam hidup saudara, menjadikan Kristus Raja dalam hidup saudara. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Jadi orang-orang yang ikut Tuhan, ada saja yang mengalami kekurangan. Kemarin saya bertemu dengan seorang, kok saya ikut Tuhan susah sekali ya. Bahkan dia bilang, kok tidak ada kesempatan pertolongan Tuhan, kok tidak kelihatan ya. Kalau saja, dia bilang, kalau saja iblis itu menawarkan pertolongan, saya akan ambil karena sudah tidak ada jalan. Tetapi ternyata tidak dilakukan, karena ada protection Tuhan terhadap dia. Sesudah itu pertolongan datang, dia baru tahu. Sekarang kalau ada orang susah, ada orang sakit, dia mudah sekali tergerak. Karena dia ditolong oleh Tuhan. Pada waktu itu dia bilang, ayahku sakit, tidak ada uang untuk menolong orang tuaku, sampai dia nangis, saudara. Tetapi begitu pertolongan datang, dia terus tahu bahwa panggilan Tuhan bagi dia untuk menjadi berkat. Bantulah kekurangan orang-orang. Dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Tumpangan bukan berarti cuma kamar di rumah saudara, tetapi tumpangan di dalam mendoakan mereka, memikirkan kesesakan mereka, apa yang bisa ditolong dan sebagainya. Saudara. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Ini mengusahakan damai sejahtera. Yang Tuhan berikan harus ada tindakan-tindakan. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini kehidupan di dalam kerajaan sorga seperti itu, saudara. Aturannya. Ada pendeta yang bilang ini bikin culture shock, kaget, masuk ke dalam situasi yang berbeda sekali. Ya, kan dunia bilang, berkati yang menganiaya, bukankah malah sebaiknya berdoa untuk mereka lebih baik pergi jauh dari kita. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, jadi perkataan kalau mengalami damai sejahtera harus melakukan ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehatu sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ini cara hidup di dalam kerajaan surga di dunia ini, saudara. Bukan nanti, ya. Lakukan apa yang baik
bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang harus ambil inisiatif. Kalau ada saudaranya saudara yang mungkin tersinggung atau merasa terganggu dalam dengan hidup saudara, Alkitab berkata, aku mau beri damai sejahtera, tapi lakukan aturan-aturan yang ada di dalam kerajaanku. Maka saudara akan menikmati damai sejahtera. Ketemu juga senang, ya. Nyapa dengan senang semua. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian seorang dengan yang lain. Lalu dilanjutkan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu mana? Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, jangan kerjakan. Pembalasan itu haknya Tuhan, saudara. 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Balik ke dalam Roma tadi, damai sejahtera. Ya, saudara akan mengalami damai sejahtera. Di dalam kerajaannya ada damai sejahtera Tuhan. Sukacita oleh Roh Kudus. Ya, banyak orang sukacita tadi kalau makan, minum. Saudara kalau makan, sendok pertama paling enak kan? Kedua, ya rada berkurang sedikit sekali. Kalau sudah sendok ke-10, kalau perutnya sudah kenyang, tambah lagi, aduh sorry, sudah cukup saudara. Ya. Sukacita oleh Roh Kudus, sukacita karena dipimpin sama Roh Kudus, itu lama tetap tinggal dalam hidup saudara, walaupun ada kesesakan-kesesakan yang ada. Sukacita merupakan ekspresi dari roh yang berkembangnya paling bagus, ekspresi dari roh, kalau lagi sesek. Saudara. Kalau ada kesesakan, itu sukacita yang dari Roh Kudus akan muncul. Di dalam 2 Korintus 8, tolong buka 2 Korintus 8 ayat 2, ini jemaat Korintus, ya, jemaat Makedonia. Itu Paulus berkata begini, selagi, ini dia bersaksi kepada jemaat yang lain, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi sukacita yang dari Roh Kudus itu seperti api, seperti arang, kalau dikipasin akan membara dengan bagus. Ya. Berkembang paling bagus pada waktu ada kesusahan, saudara. Kalau dari Roh Kudus, kalau dari diri sendiri tidak bisa, saudara. Karena itu minta kerajaan sorga turun, datanglah kerajaanmu, saudara, di dalam menghadapi segala kesesakan yang ada di dunia. Saat ini dunia lagi susah, saudara. Indonesia dapat protection yang ajaib dari Tuhan. Sampai di Korea mau masang assembling mobil, itu harus berhenti. Kenapa berhenti? Karena kabel-kabelnya dari Cina. Cinanya pabriknya berhenti, saudara. Gara-gara virus binatang, atau binatang bukan sih virusnya. Kecil sekali.
Katanya 1 mili perlu dibagi 1.000.000. Saudara bisa bayangkan enggak? 1 mili itu segini, dibagi 1.000.000, motongnya aja bingung. Dia bisa menggoncang akan dunia ini. Banyak sekali. Efeknya luar biasa. Tetapi sampai hari ini saya melihat anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia berdoa, perlindungan diberikan. Sampai dari Harvard University bikin research, harusnya Indonesia sudah kemasukan. Orangnya banyak, naik motor enggak pakai kacamata kan? Ini yang ditembak ke sini, kalau kecepatan 60, saudara, banyak sekali yang masuk ke mata, sedangkan virus tadi masuk ke mata, kena. Tetapi masih dalam protection, saudara tetap harus berdoa untuk Indonesia dijagai, karena tidak tahu, kalau sampai terjadi, tidak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Minta protection, perlindungan. Mata Tuhan tertuju akan pulau-pulau yang saudara dan saya tinggali di Indonesia ini, ya, di Yesaya dikatakan begitu. Jadi sukacita oleh Roh Kudus berbeda dengan sukacita yang dunia. Tuhan berkata, sukacita, damai sejahtera aku berikan kepadamu, tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jadi saudara, penting sekali saya mau menekankan lagi, Tuhan Yesus sudah ngiming-ngimingin. Kamu kalau minta datanglah, ya, yang di atas yang lain-lain juga, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu Tuhan Yesus kehendak Dia untuk saudara mintanya itu. Karena kehendak Dia, pasti kalau saudara minta, dikasih sejalan dengan kerinduannya. Tolong ditayangkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Kalau kita minta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, itu pasti dikasih, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau apa? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya ajak saudara berkata-kata ini, mengeluarkan perkataan deklarasi ini. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nangkep ya? Dipegang itu, minta sesuatu kehendaknya, Ia mengabulkan doa kita. Selanjutnya, dan 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Penting sekali, saudara. Ia mengabulkan yang kita minta. Mintanya menurut kehendaknya. Kita tahu di dalam hati itu tahu. Karena apa? Ada firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Tuhan sudah ngomong, ayo minta. Itu pasti dikasih, saudara. Ayat 15 tadi, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, karena menurut kehendaknya, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada. Telah memperoleh. Saudara, hidup Tuhan Yesus itu contoh
bagi saudara dan saya. Dia begitu ada kesempatan, dia naik ke bukit, berdoa kepada Tuhan. Ngapain berdoa? Dia cari kehendak Bapanya yang di sorga. Karena dia berkata, aku tidak bisa melakukan dari diriku sendiri. Kalau aku tidak melihat, Bapakku kasih petunjuk. Karena itu mata kalau diurapin juga minta. Tuhan tunjukkan hal-hal yang mungkin saat ini saya belum tahu. Minta kepada dia. Tuhan Yesus bilang, aku tidak dapat melakukan kalau tidak ditunjukin sama Bapa. Begini, begitu. Nah, kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa, dia tahu jelas kehendak Bapanya, sehingga pada waktu dia pergi dari desa ke desa, dikerumuni begitu banyak orang. Pada waktu ada orang sakit, dia tidak berdoa, Tuhan minta untuk Tuhan menyembuhkan. Tidak. Seperti firman 15 ini, kita telah memperoleh, Alkitab berkata begitu, ya. Maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh, bukan akan, segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Itu namanya iman. Dia bilang, telah memperoleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, melihat. Orangnya langsung melihat. Bangkit, angkat tilammu, berjalan pulang. Orangnya tidak mendoakan lagi karena dia sudah spend time, sudah menyediakan dirinya untuk cari Tuhan, cari kehendaknya, tahu jelas, bukan ragu-ragu lagi, ini kehendaknya. Dan malam hari ini kehendaknya sudah dinyatakan dalam hidup saudara. Minta kepada dia, pemerintahannya terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kalau saudara hidup melakukan kehendak Tuhan, maka semua yang diperlukan itu berdatangan. Katakan amin, saudara. Tapi kalau hidup karepe sendiri, ya saudara yang urus sendiri semua. Kalau cari kehendak Tuhan dan tahu dengan jelas itu kehendaknya, semua sumber akan dibuka sama Tuhan. Untuk kehendaknya itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Contohnya bagaimana? Pada waktu Musa naik ke atas bukit, Horeb, Gunung Sinai, Musa itu 40 hari, 40 malam ada di atas puncak gunung. Tidak makan dan tidak minum. Ditunjukkan sama Tuhan, Musa, kamu bikin kemah pertemuan. Ukurannya seperti ini. Dia bawa meteran tidak, saudara? Enggak. Ukurannya seperti ini, bahannya seperti ini, warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Itu ditunjukkan kepada Musa. Bisa dikerjakan oleh Musa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Hidupnya repot. Dari pagi sampai malam ngurusin orang-orang yang datang. Musa, ini saudaraku jahat, harus diapain? Nah, dia mengadili dari pagi sampai malam, sampai mertuanya bilang, jangan gitu, habis hidupmu, harus begini, diturutin, dan dia punya banyak pembantu-pembantu yang menolong. Saudara, Musa tukang kayu? Bukan. Tukang emas? Bukan. Tetapi begitu dia turun, Tuhan bilang sama Musa, telah kupilih. Ada perkataan begitu, saudara. Telah kupenuhi, Keluaran 31 ayat 3. Telah kupenuhi Besaleel. Keluaran 31 ayat 3. Dengan roh Allah, dengan keahlian telah dipenuhi. Jadi Besaleel itu dikasih kepintaran macam-macam.
keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Hebat sekali. I have filled him. Saya sudah memenuhi dia dengan Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship. Dia dibikin pinter. Kalau orang Belanda bilang handeh. Tahu enggak? Bu Nani bisa bahasa Belanda? Handeh itu ya, ini bisa, itu bisa. Telah kupenuhi dia. Untuk apa? Untuk bikin apa yang kamu lihat Musa di atas gunung. Musa kan dipenuhi sama roh Tuhan. Dipenuhi dengan roh Allah yang ditunjukkan di atas gunung, yang nunjukkan Tuhan sendiri. Roh Allah ada di dalam Besaleel. Kalau ngomong, nangkep, ukurannya segini, nangkep. Sehingga pada waktu kemah pertemuan dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan bilang, Musa, kamu hambaku yang sungguh-sungguh telah menyelesaikan apa yang engkau lihat tepat seperti yang aku tunjukkan di atas gunung. Jadi ini berbicara, kalau saudara betul-betul berdoa, jadilah kehendakmu di dalam hidup saya seperti di sorga. Jadi yang di sorga terjadi, di bumi terjadi. Itu saudara bilang begitu, saudara dimampukan untuk bisa melihat, dilayakkan oleh Tuhan. Boleh mengalami apa yang diperintahkan Tuhan, ketetapannya, hukumnya, saudara lakukan, dan saudara dilayakkan untuk bisa mengerjakan itu, saudara. Paulus bilang begini, saudara, di dalam Kolose. Paulus mengajar bagaimana caranya untuk bisa tahu kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Tolong ditayangkan. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, Paulus itu mendengar orang-orang di Kolose itu dengar kabar baik, respon dengan baik. Sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Senang sekali Paulus. Mereka respon terhadap setiap firman. Kami mintanya apa Paulus ngajarinya? Minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Mintanya hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mintanya hikmat dan pengertian. Terus 10. Sehingga kalau minta pengertian, ya, jadi mintanya bukan mobil, kendaraan, rumah, bukan ya. Tetapi minta yang paling penting, Tuhan Yesus ngajarin. Minta kerajaan Tuhan ada dalam hidupmu. Di sini minta hikmat dan pengertian sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Buah itu yang selalu dinantikan dan dinikmati oleh orang lain sekitar saudara. Suami saudara menikmati buah daripada istri yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Istri saudara pun menikmati kalau saudara menjadi pelaku daripada firman. Buah itu dinantikan. Teman-teman, kota ini pun sedang menantikan hidup saudara. Apakah betul-betul ada hidup yang layak, memberi buah dalam segala pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terus bertumbuh dari kebenaran satu kepada kebenaran lain, dimerdekakan terus-menerus. Itu doa Paulus untuk orang-orang di Kolose. Bukan berkati mereka, berkati. Kalau berkat cuma apa yang diperlukan, makan, minum, baju,
tempat tinggal, semua waktunya akan ditinggalkan. Tetapi minta yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkata juga, minta hikmat dan apa tadi? Pengertian yang benar. Ya. Saudara, Salomo kan ditawarin sama Tuhan. Salomo, aku senang kamu jadi raja menggantikan ayahmu Daud yang hidup di dalam kebenaran. Kamu minta apa Salomo? Tak kasih. Saudara kalau sudah suruh minta tuh paling senang kan? Kalau ada doa di sini minta apa tulis, saya juga senang, saudara. Tetapi hari ini coba, Salomo mintanya apa? Tuhan, aku dapat tugas daripadamu untuk ngurusi rakyat yang adalah umatmu sendiri. Begitu banyak. Aku tidak bisa, masih muda. Aku perlu untuk bisa melakukannya dengan benar. Beri kepadaku hikmat dan pengertian. Itu yang doa dia. Untuk bisa mengadili. Dikasih tidak saudara? Dikasih. Ada tidak raja yang ngurusi rebutan anak minta pedang saudara? Tidak ada tak kira ya. Minta pedang bahkan taruh di meja, belah jadi dua. Waduh. Ya. Tapi ternyata dari respon ibu yang benar, dia tahu, oh ini ibunya, kasih kepada dia. Yang satunya bilang, benar-benar bagi dua. Satu sama gitu ya. Kan dunia senangnya begitu ya. Kalau orang susah ya sudah, saya juga. Kalau ya begitulah saudara. Tetapi Salomo dapat hikmat ajaib sekali. Sampai Tuhan berkata, kamu ya senang sekali saya mintanya. Kamu tidak minta kekayaan, tidak minta nyawa musuh-musuhmu. Ya. Saya senang itu kalau pedagang toko, kalau toko saingannya tutup semua, senang tidak saudara? Ya. Yang tadinya 10.000 dijual, yang sekarang yang punya masker yang di gudang penuh tuh, katanya 1 dus berapa sih? Ibu Suito tahu mungkin 1 dus berapa? 20.000, katanya dijualnya sekarang 80.000 atau semacam itu saudara. Karena di dunia itu langka. Tuhan bilang, Salomo kamu tidak minta nyawa musuh-musuhmu. Kenapa? Kalau punya nyawa musuh-musuhnya hilang semua, dia lebih santai hidupnya. Tapi tidak minta begitu. Kamu tidak minta umur panjang. Karena kamu tidak minta itu, aku berikan kekayaan. Apa saja. Sehingga tidak ada raja. Yang sebelum kamu tuh Raja Daud, Saul, dan sesudah kamu sampai hari ini tidak ada raja yang sehebat kamu. Karena apa? Minta hikmat dan pengertian. Hari ini Tuhan Yesus adalah hikmat, dia adalah kebenaran, dia sudah ngajarin saudara lewat doa Bapa kami. Minta kepada dia, harus minta. Sudah didorong seperti orang yang tengah malam kedatangan tamu, minta, jangan malu sudah. Pasti dikasih, gedor. Itu adalah kehendakku untuk kamu. Untuk apa? Saudara di dalam kehidupan dalam dunia ini bisa mengalami sorga. Walaupun sedikit, yang hebat nanti tersedia. Tetapi itu disediakan untuk saudara. Saya harap saudara menangkap hari ini apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini anak-anak-Mu, kami semua juga hamba-Mu disadarkan. Seringkali kami minta macam-macam. Tetapi malam ini Tuhan, untung murid-muridnya minta diajar. Dan Tuhan terus terang kepada mereka, minta
datanglah kerajaan-Mu. Minta pemerintahan Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, sehingga bisa terjadi lawatan. Kalau cuma bilang lawatan-lawatan, tetapi hidup saudara tidak mengalami Tuhan dalam hidup, orang tidak mau datang. Kami percaya Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan pada malam hari ini, doa Bapa kami, boleh kami minta setiap hari kepadamu, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Jadi Tuhan, contohnya Tuhan Yesus, Dia rela, Bapa bilang, tugas-Mu adalah mengangkut seluruh dosa isi dunia, harus mati di kayu salib. Dia bilang, kalau boleh Tuhan, lewatkan ini. Tapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan kehendak Tuhan yang jadi, Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Tuhan, ini yang Engkau tunjukkan pada malam hari ini, meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan, mengalami kerajaan surga dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, dalam seluruh kehidupan sekitar kami. Kota kami pun boleh merasakan ada kerajaan surga di kota ini. Terima kasih, negeri kami boleh terjadi kerajaan surga turun di Indonesia. Kehendak Tuhan jadi di Indonesia seperti di surga. Terima kasih. Terus berbicara kepada kami Tuhan. Lanjutkan perintah firman-Mu ini dalam hidup kami, sementara kami meninggalkan tempat ini pada malam ini. Terus Roh Kudus berbicara, karena tadi di akhir daripada Lukas 11, Bapaknya itu ngasih Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Dia kalau diizinkan, Dia akan memberitahukan seluruh kebenaran kepada saudara dan hidupi setiap kebenaran, maka damai sejahtera, sukacita dari Allah itu akan mengikuti kehidupan saudara dan saya selamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.